Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama aku Raras di Krasmala Food Channel. Hari ini mama tuh mau pergi ke Garut bareng sama bapak karena mau nganter bapak berobat gitu. Sama adik aku sama suami aku juga. Jadi mereka mau berangkat subuh-subuh gitu dan mama minta pengen dibekelin. Kalau di Sunda itu namanya buras ya. Kalau di Jawa tuh kalau nggak salah lemet apa ya, lupa pokoknya. Intinya ini tuh aku mau bikin lontong isi gitu. Untuk isiannya ada ayam, kemudian ini ada buncis. Semuanya udah dicuci bersih ya. Untuk buncisnya kita potong-potong dulu menjadi ukuran yang lebih kecil. Untuk ayamnya ini juga sama udah dicuci bersih dan ini mau aku haluskan aja menggunakan chopper. Ini tinggal kita masukkan aja semuanya ke dalam chopper. Harusnya ini tuh dipotong-potong dulu ya, cuma karena aku males jadi langsung aku masukin aja. Dan ini tinggal kita chopper aja sampai cukup halus. Gak usah terlalu halus juga nggak apa-apa ya. Yang penting dia itu menjadi ukuran yang lebih kecil-kecil aja biar nanti itu lebih gampang jadi isian lontongnya. Dan kalau sudah selesai dihaluskan, ini tinggal kita pindahkan dulu ke dalam wadah atau mangkok yang tadi bekas naruh ayamnya. Dan untuk blendernya ini aku lanjut untuk menghaluskan bumbu halus. By the way, ini tuh bumbunya nggak lengkap ya karena aku kan bikinnya tengah malam gitu ya. Jadi untuk bumbu halusnya aku cuma pakai bumbu halus dasar, ada bawang merah, bawang putih dan juga cabai rawit. Dan ini tinggal kita haluskan aja menggunakan chopper sampai benar-benar halus atau tingkat kehalusan sesuai selera aja ya. Selanjutnya pokoknya ini aku siapkan untuk bahan isiannya dulu ya. Kita panaskan sedikit minyak dan tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi sampai betul-betul harum dan matang. Kalau sudah, masukkan ayam yang sudah kita haluskan tadi dan masak sambil diaduk-aduk sampai dia itu sedikit berubah warna. Kalau sudah, jangan lupa tambahkan air secukupnya. Dan ini tinggal kita masak aja sambil diaduk-aduk sampai ayamnya itu betul-betul matang berubah warna menjadi putih. Kalau sudah, ini tinggal kita masukkan buncis dan masak kembali sambil diaduk-aduk. Terakhir jangan lupa seasoning. Untuk seasoningnya aku tambahkan saus tiram. Kemudian aku tambahkan juga gula secukupnya. Kalau kalian gak suka manis boleh di skip ya. Dan karena gak ada micin ya, ternyata micinnya habis. Untuk micinnya aku ganti dengan kaldu ayam bubuk, boleh merek apa aja. Dan ini tinggal kita masak aja sambil diaduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa, ternyata kurang asin jadi aku tambahkan garam secukupnya. Dan ini tinggal masak kembali sambil diaduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Isiannya sudah jadi, selanjutnya aku mau bikin untuk lontongnya. Aku sudah siapkan 1 liter beras yang sudah aku cuci bersih. Pastinya ini aku tambahkan beberapa lembar daun salam. Kemudian kita tambahkan air. Untuk airnya itu dikira-kira aja ya, tapi kalau bisa airnya tuh cukup banyak, lebih dari kalau kita masak nasi liwet gitu. Nah terus ini aku tambahkan juga garam sekitar setengah sendok makan aja. Dan aku juga tambahkan sedikit minyak goreng biar nanti tuh nggak lengket ya. By the way, kalau kalian gak mau ribet boleh pakai magicom. Untuk takaran airnya sama ya, dilebihin dari kita masak nasi biasa. Tapi ini aku masaknya manual aja. Dan ini tuh masaknya sambil ditutup dulu. Masak sambil ditutup sampai airnya tuh surut dulu. Kalau sudah, ini tinggal kita buka aja dan masak kembali sambil diaduk-aduk sampai airnya itu bener-bener gak ada, bener-bener surut gitu. Nah kalau sudah, ini tinggal kita tutup dulu. Tunggu kurang lebih selama 10 menitan sampai dia itu ngeset dulu beras atau nasinya. Kalau sudah, ini aku sudah siapkan mutu atau ulekan gitu yang sudah dibalut dengan plastik untuk menumbuk nasinya. Ini tuh nasinya sebetulnya belum sampai mateng banget ya, masih agak gigih gitu. Kalau kata orang Sunda mah nggak apa-apa, nanti juga kan bakalan dikukus lagi. Pokoknya ini kita tumbuk dulu aja sampai dia itu dapet tekstur yang sesuai dengan selera kalian aja sih sebetulnya. Kurang lebih aku bikin teksturnya itu seperti pada video. Kalau sudah teksturnya kayak gini, kita siapkan daun pisang. Ini aku udah siapkan daun pisang yang sudah dibakar dulu sebelumnya ya, dan sudah dipotong-potong juga. Dan ini tinggal kita tata aja nasinya di atas daun pisangnya, terus ditekan-tekan gitu sampai dia itu sedikit menipis. Kemudian masukkan isiannya dan pokoknya gimana caranya agar bisa menutupi si isiannya itu. Jadi kita tutup dengan si berasnya ini atau nasinya ini dengan cara ya pokoknya ditutup seperti pada video aja ya, aku susah jelasinnya pokoknya. Dan kalian jangan salfok sama ukurannya yang udah gede-gede. Ini tuh aku ngantuk banget beneran bikin lontongnya karena emang udah malam, udah jam 11 malam gitu, karena mama kan berangkatnya jam 3 pagi. Jadi aku bener-bener nunggu anakku tidur dulu, jadi jam 10, jam 9an kalau nggak salah baru bisa mulai masak. Dan lagian ini aku bikin untuk konsumsi sendiri, bukan untuk jualan, jadi udahlah bikin gede-gede aja biar lebih cepet gitu loh. Terus kalau sudah, ini tuh tinggal gulung-gulung dan lipat ya, kurang lebih seperti pada video. Pokoknya mohon maaf
Maaf kalau nggak rapi, tapi aku yakin kalau kalian recook pastinya bentuknya bakalan lebih rapi dari ini dan lebih kecil lagi ya. Kalau aku sih ini bungkusnya bener-bener sambil ngantuk banget, dan kalau sudah selesai dibungkus pokoknya kurang lebih jadinya tuh segini. Dan aku siapkan pancinya. Ini aku pakai panci presto ya, karena kan tadi si nasinya itu belum matang ya, masih agak gigih gitu. Jadi biar lebih aman dan biar lebih cepat juga, makanya aku pakai panci presto. Kalau kalian mau pakai panci biasa monggo ya. Panci prestonya sudah aku beri air, sudah aku beri saringan tatakan juga, dan ini tinggal kita susun aja lontongnya di atas panci prestonya. Kalau sudah masuk semua, ini tinggal kita tutup aja, kemudian nyalakan kompornya dan aku pasang timer di 30 menit. Ya, kalau masak pakai panci presto memang harus pakai timer. Kenapa? Karena biar nggak kelamaan aja gitu loh, dan takut airnya juga terlalu surut nantinya. Kalau nggak pakai timer, kita nggak bisa ngira-ngira udah matang atau enggaknya. Nah, setelah 30 menit matikan kompornya. Kemudian kalau kalian mau buru-buru buka prestonya, jangan lupa buka dulu penutup uapnya dan tunggu sampai uapnya itu benar-benar habis. Kalau kita buka penutup uapnya kayak gini, uapnya itu lebih cepet habisnya. Tapi kalau kalian lagi santai boleh ya ditunggu aja sampai dia itu nggak berbunyi mendesis gitu. Nah, kalau bunyi mendesisnya sudah hilang, tandanya uapnya sudah habis. Ini bisa kita buka dengan aman. Dan ini dia lemetnya sudah jadi, masih panas. Ini aku coba ambil satu, kemudian aku buka dan aku potong. Nah, isiannya ini tuh udah mateng banget ya. Lontong itu memang harus ditunggu sampai dingin biar teksturnya kokoh. Tapi karena ini kan aku udah mepet banget ya, besok kan mau dibawa juga sama mama, takutnya nggak sempet di video. Jadi masih panas, ini udah aku potong. Kurang lebih seperti ini isiannya, kurang lebih jadinya kayak gini. Pokoknya mohon maaf dengan bentuknya yang kurang berkenan. Yang penting rasanya enak. Semoga kalian semua suka dengan resepnya dan selamat mencoba.